Ya, kita mulai perkuliahannya di perkuliahan mata kuliah Basis Data 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita tidak akan terlalu dalam ya. Kita akan lebih fokus ke silabus dan kontrak perkuliahan serta pendahuluan dari Basis Data. Oke. Nah, seperti ini. Kok nggak maju? Nah, pertama kita akan jelaskan nih, apa itu mata kuliah Basis Data atau apa yang akan pelajarin. Walaupun sebenarnya ya kalian udah paham ya. Sebenarnya kita tuh belajar apa sih di Basis Data 1? Pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib sebanyak 3 SKS. Namun, karena kita masih online seperti ini, saya mekanismenya tidak akan melakukan tatap muka secara full. Artinya tidak akan tatap muka secara full selama 3 SKS. Sisanya, saya gini, mungkin saja saya hanya tatap muka selama 30 menit atau maksimal 1 jam. Nah, sisanya itu saya bisa akan lakukan dengan tugas. Tugasnya harus dikerjakan di hari itu juga. Seperti itu. Nah, jadi 3 SKS tetap terpenuhi, tapi bukan berarti tatap mukanya harus selama 3 SKS. Jadi hybridnya di sini untuk asinkronus dan sinkronusnya seperti itu. Jadi ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan dan juga tatap muka. Nah, bisa juga saya hanya memberikan video saja untuk kalian tonton dan juga ada tugasnya untuk yang harus kalian kerjakan dari materi di minggu tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini aturan perkuliahan ya, ini udah standar ya. Yang tadi pun juga sudah saya beri tahu sebagian. Itu perkuliahan secara daring, bisa melalui Zoom ataupun Google Meet. Itu tergantung ketersediaan dana ya. Kalau masih dananya masih ada ya, kita pakai Zoom. Kalau dana yang ada, kita pakai Google Meet. Nah, dipastikan rename username Zoom Anda dengan format NIM lalu nama. Jadi kalau masih yang hanya nama ya ubah. Ada yang masih tulisan teknik informatika dirubah. Gitu ya. Jadi NIM pertama. Ya kalau sekarang saya mungkin masih memaklumi, tapi untuk minggu depannya atau selanjutnya gunakan format NIM lalu nama. Setiap materi, tugas, UTS, dan UAS kita akan laksanakan di LMS. Jadi tidak ada yang istilahnya tugas lupa ngumpulin, dikirim ke WhatsApp. Saya sudah pastikan tidak akan saya periksa yang dikirim ke WhatsApp. Nah masih sering tuh mahasiswa, Pak di LMS saya udah nggak bisa ngirim, saya tanpa babi bu langsung kirim di WhatsApp, ngajak ribut kan. Ini orang kok ngomong assalamualaikum langsung langsung ngirim tugas, ini apaan nih? Kita bilang sini materi, tugas, UTS dan UAS dilaksanakan via LMS. Dan untuk tugas pun, walaupun terlambat, ya kumpulkan aja. Kok kenapa jadi ada istilah tidak bisa dikumpulkan? Karena selama ini ya, saya lihat di LMS, ada yang terlambat bisa kok. Terlambat 3 jam, terlambat 2 jam ada. Cuman emang ada lognya kan, terlambat. Jadi kenapa masih ada yang alasan, Pak di LMS nggak bisa diupload tugasnya, saya kirim ke WA, langsung aja. Tanpa babi bu dulu gitu kan, boleh nggak Pak saya dikirim di WA misalnya gitu. Enggak, langsung dikirimkan dengan tugas-tugasnya, dengan file-filenya, kan lucu ya. Nggak dibalas buat apa gitu, kalian sopan santunnya aja nggak ada gitu kan. Kita bilang materi semuanya atau tugas semua di LMS. Tidak ada yang ngirim by WA atau by Telegram. Di sini mahasiswa tetap diperkenankan untuk masuk ke room meetingnya selama perkuliahan masih berlangsung. Misalnya nih, kalian masuk jam 13.40. Pas saya masuk pukul 14 boleh, boleh selama masih ada perkuliahannya. Ya kalau nggak ada ya paling kalian tinggal apa tuh muncul notif di kalian bahwa meetingnya telah berakhir. Bisa seperti itu, atau meetingnya belum jalan. Intinya sama perkuliahan masih berlangsung, kalian diizinkan untuk masuk. Cuman ya tahu diri aja ya, jangan sampai materi perkuliahannya dimulai pukul 13.40, kalian masuknya jam 3 misalnya. Itu kan nggak tahu diri ya. Pas jam akhir baru masuk buat apa? Buat absen. Enggak, absensi tidak dilihat dari Zoom. Absensi saya akan lihat dari aktivitas kalian di LMS. Jadi nggak masuk Zoom juga nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Cuma bedanya kalau masuk Zoom kan kita bisa diskusi ya. Itu aja simpelnya. Tinggal pilih ke kalian, makanya saya tidak akan memaksa kalian untuk on cam, enggak. Kalau nggak mau on cam silahkan, ya udah ngapain masuk. Tonton aja videonya gitu. Nah kan kita pengennya ya di kelas itu ya ada manusianya gitu, bukan ngomong sama foto gitu. Itu aja. Nah, 5. Kehadiran minimal adalah 70%. Ini udah dikasih keringanan ya. 4 kali tidak hadir. Ini sangat
tidak mungkin ya. Kenapa? Karena absensi ini diambilnya bukan dari pertemuan Zoom, tapi dari aktivitas di LMS. Simpelnya, kalau misalnya ada tugas dikerjakan. Kalau misalnya ada materi ataupun video, ya video ditonton, materi di-download. Pastikan, ini udah berulang kali ya, kalau kalian udah ketemu sama saya, pastikan aktivitas di LMS itu tercentang atau terchecklist. Itu akan dianggap hadir. Nah, aktivitasnya ada 3, berarti 3-tiganya harus terchecklist. Kalau hanya satu ya hanya satu aja yang terchecklist. Intinya dari setiap section semuanya itu harus terchecklist. Kalau ada tugas dikerjakan, ada materi di-download, ada video ditonton. Jadi kemungkinan nomor 5 itu sangat kecil. Nah, misalnya gini, pas saya izin hari ini nggak masuk, ya nggak apa. Tapi kan absensi tetap dilihatnya dari aktivitas di LMS. Ya izinnya silahkan. Nggak, pas saya izin Pak nggak ikut pertemuan Zoom-nya, silahkan. Karena video tetap ada di LMS. Tadi berpakaian sopan dan rapih, walaupun perkuliahan dilakukan secara online. Tidak ada ujian perbaikan, ujian susulan hanya diberikan jika ada izin otentik yang bisa ditunjukkan. Ya kalau dulu mungkin waktu pas luring, mungkin aja ya ada yang izin, Pak saya izin Pak ada kegiatan HIMA, Pak saya izin Pak ada kegiatan UKM misalnya. Nah itu silahkan, tapi ada izin tertulisnya. Karena HIMA ataupun UKM itu kan jelas ya, ada organisasi yang legal lah asumsinya kalau di Unicom. Setiap kegiatan itu pasti ada surat-suratnya. Tidak ikut salah satu ujian, UTS ataupun UAS, nilai saya pastikan misalnya nih, Pak saya ikut UAS Pak, tapi kenapa huruf saya dapatnya Kamu nggak ikut UTS. Atau kamu ikut UTS tapi UASnya nggak ikut, tetap Jadi tidak ikut salah satu ujian ini, UTS atau UAS otomatis Nah, semua tugas harus dikerjakan dan diserahkan tepat pada waktunya via LMS. Kalau telat gimana Pak? Silakan aja, kumpulkan aja nggak ada masalah. Namun ya pasti ada pengurangan nilainya. Jadi saat yang tepat waktu itu poin 100, jadi kalian maksimalnya 80 mungkin. Tergantung tingkat keterlambatannya ya. Kalau misalnya dikumpulkan hari ini, dikumpulkannya pas UAS misalnya, bisa nggak Pak? Bisa-bisa aja di LMS masih bisa kok. Cuman ya tahu diri lagi ya. Gitu. Tugasnya di minggu pertama dikumpulkan di minggu 16 gitu kan. Apain aja nih 16 pertemuan. Gitu. Kehadiran tadi ya, jelas. Jika kalian kurang dari 70%, tidak diizinkan mengikuti ujian. Nah, ini sangat kecil kemungkinannya lah gitu. Kenapa? Karena gini, sekarang saya minta saya upload nih materinya misalnya hari Jumat. Nah, kalau untuk kalian mungkin hanya hari Sabtu ya, tapi kan ada 24 jam gitu ya untuk kalian memastikan bahwa aktivitas di LMS-nya itu terchecklist. Nggak mungkin lah kalian dalam waktu 24 jam nggak bisa menyempatkan beberapa menit untuk buka LMS-nya. Buka IG bisa, buka Facebook bisa, buka LMS kok nggak bisa gitu. Dalam waktu 24 jam. Makanya di sini kemungkinan sangat kecil. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya, karena semester lalu pun tetap aja ada aja gitu kan yang nggak mencentang gitu. Lalu tiba-tiba nggak WhatsApp ke saya, Pak saya di Zoom-nya ikut loh Pak, ini saya ada buktinya saya ikut Zoom-nya. Kan saya udah bilang kesepakatan di awal, ini kan kontrak perkuliahan. Absensi dilihat dari aktivitas LMS, tidak dari Zoom. Zoom itu tujuannya hanya untuk diskusi seperti itu. Nah ini rancangan pembelajaran semester. Simpelnya di sini, sampai kita UTS kita akan belajar tentang pemodelan IRD. Dari UTS ke UAS kita akan mulai menggunakan normalisasi dan juga beberapa materi dasar pendahuluan untuk SQL. Nah, di sini kan kalian kelas ngulang ya. Jadi kemungkinannya kecil untuk masuk ke bahasa 2. Nah, kalau nggak salah saya ngelihat kalian tuh beberapa mahasiswa yang ambil bahasa 2 gitu ngulangnya. Kenapa ngulang lagi nih bahasa 1 gitu. Ke saya lagi. Kayak nggak bosan-bosan gitu ngulangnya. Ke saya gitu kan ngulang. Kayak yakinnya dapet A gitu ya. Dari saya gitu. Kayak gitu ya. Jadi bahasa 1 ini fokusnya itu ke perancangan dari bahasa datanya. Seperti itu. Yang pertama dari UTS itu dari perancangan berdasarkan IRD. Dari UTS ke UAS itu melakukan perancangan menggunakan normalisasi. Simpelnya seperti itu. Nah, ini rancangan evaluasinya seperti ini. Ya ini udah nggak asing ya bagi kalian ya. Nah, akhirnya 10, absen 20% tugas satu kuis, 30% UTS, 40% UAS. Nah, di sini saya akan pastikan kalian minimal kalian ikut UTS dan ikut UAS, saya sudah di tangan. Saya ya.
Tapi kalau misalnya UTS atau UAS tidak ikut, salah satunya saja udah otomatis E. Tapi kalau kalian misalnya nih absensinya jelek, tugasnya jelek, tapi ikut UTS sama UAS, C. Pasti C. Saya pastikan C. Tapi kalau misalnya semuanya ya hadir nih, tugas ngerjain, walaupun mungkin masih ada salah-salahnya nih, UTS juga ikut, UAS juga ikut, ya minimal B lah di tangan gitu kan. Tapi tetap harus maksimal ya, bukan berarti tugas hanya ngisi nama, NIM, kumpulkan aja gitu, itu ngajak ribut namanya. Nah sering banget tuh, Ya, Pak. sering banget nih, basis data satu itu perancangan ya. Dan saya minta pas UTS itu bukan by komputer, tapi di Kotret lalu di scan lalu dikumpulkan ya gitu ya. Masih ada aja yang konsepnya kayak luring, ngisi nama lalu NIM kumpulkan di scan buat apa? Saya udah tahu NIM kalian berapa, nama kalian berapa, saya hanya butuh jawabannya apa kan gitu. Kok masih mau ngirimin lembar kosong isinya cuma nama sama NIM? Itu 90 menit ngapain aja gitu. Itu ada kan konyol ya gitu ya. Menurutnya udah online luring di mana sebenarnya nyontek itu gampang gitu ya. Kalau mau ada usaha, cuma bedanya saya akan tetap memaksakan proses manual di mana tetap dikotret lalu di scan. Nah kan perancangan ya, perancangan itu saya pengen tahu nih kotretan kalian terhadap perancangan peserta bagaimana. Kalau pakai komputer ya tinggal pakai Visio, tapi kan itu kan nggak udah rapi ya. Saya pengen lihat nih proses perancangan kalian itu gimana sih kan gitu. Itu untuk UTS, untuk puas nanti akan ada mekanismenya lagi. Nah, kita masuk dulu ke materinya. Nah, sebelum kita masuk nih, paling tanyakan nggak untuk kontrak perkuliahan dan juga silabus dari perkuliahannya? Ada atau enggak? Ayo, nah kan diem lagi nih kalian. Kebiasaan. Tidak, Pak. Nah, itu Tidak ada, tinggal Pak. jawab. Tidak ada, Pak. Jadi jangan Cukup, Pak. sampai Jelas. saya ngerasa ngomong sendiri gitu kan. Jadi kalau ada dosen Nggak ada, menanya, Pak. Nggak ada. ya siap, terima kasih. Jadi kalau dosen Oke, nanya, Pak. nanya itu, ya jawab aja. Kalau misalnya nggak tahu, ya jawab nggak tahu, jangan cuma diem. Kan gitu. Jadi kalau diem kan Iya, jadi Pak. bingung gitu kan. Ini sebenarnya mahasiswa itu paham atau enggak gitu. Atau sebenarnya dia udah paham tapi malas ngomong gitu. Kan bingung kita. Ya kalau paham tinggal nyebut paham. Kalau misalnya Pak saya paham tapi teman kalian ada yang nggak paham, busetnya orang kok gue kan belum paham ya tinggal tanya aja gitu. Tinggal Pak saya belum paham ya. Nanti saya jelaskan lagi kan gitu simpel. Itu ya jadi tetap ada interaksi. Ini udah kalau lagi saat gini kan saya nggak akan lihat kamera ya, nggak akan lihat ada atau enggak orang di komputernya. Cuma kan pastikan ya suaranya adalah open mic dulu sebentar, Pak paham Pak. Langsung close mic lagi itu silahkan. Oke. Apa itu data? Ini kalian udah membahas ya, kalian udah memperdalam. Saya pengen tanya dulu nih, apa itu data menurut kalian? Sekumpulan informasi, Pak. Informasi. Lalu ada lagi nggak yang lain? Ada lagi? Ayo. Menurut pemahaman kalian tentang data, ini kan kalian ini beberapa mahasiswa yang saya lihat juga ini mahasiswa basis data 2 ya. Jadi saya pengen tanya nih, apa itu data? Hasil observasi yang dikumpulkan, Pak. Oke, hasil observasi yang dikumpulkan. Oke, cukup di sini dulu ya. Ada teman kalian ada yang bilang data itu adalah kumpulan informasi. Lalu ada yang bilang data itu adalah hasil observasi. Nah, data itu apa sih? Nah, data itu yang tepat adalah fakta-fakta. Yaitu data adalah catatan atas kumpulan dari fakta yang terjadi di lapangan. Ya benar yang dikata Valentinus ya. Itu hasil observasi. Hasil observasinya apa? Diambilkan. Jadi benar-benar data fakta diambil. Informasi tepat nggak sih Pak? Informasi itu hasil dari manajemen data. Data yang ada di manajemen diolah jadilah informasi. Informasi diolah lagi bisa jadi wisdom gitu. Seperti itu ya. Jadi data itu apa? Itu catatan atas kumpulan dari fakta. Nah, data ini, lihat ini, sebuah himpunan dari variabel kualitatif atau kuantitatif. Kenapa disebut variabel kualitatif dan kuantitatif?
Ya, data yang kita masukkan, fakta-fakta yang kita masukkan, itu bisa berbentuk kualitatif, bisa berbentuk kuantitatif. Misalnya nih, saya pengen memasukkan data meja dan data kursi. Data kursi dan data meja bisa bentuknya kualitatif, bisa bentuknya kuantitatif. Misalnya kalau pengen kualitatif, ya kita lihat nih, di sini ada kursi, ada meja, ada apa lagi nih? Ada misalnya ada laci, ada lemari, kualitatif. Kuantitatifnya gimana? Oh, di sini kursinya ada 2, oh sini mejanya ada 2. Seperti itu. Di kumpulan datanya ya jelas ada fakta-faktanya, kumpulan datanya ada. Bisa berbentuk kuantitatif, bisa juga kuantitatif. Seperti itu. Kita masuk dulu nih, media, penyimpanan, dan sistem berkas. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, apa sih itu sistem berkas menurut pandangan kalian setelah melihat gambar ini? Tempat penyimpanan data-data, Pak. Tempat penyimpanan data. Oke, saya tampung dulu. Yang lainnya? Sekumpulan data-data, Pak. Kumpulan data-data. Oke, saya tampung dulu. Ada lagi yang lain? Ada nggak? Dari gambar ini aja. Ayo, ayo. Media penyimpanan data, Pak. Media penyimpanan data. Oke. Padahal kan saya mintanya dari gambar ini ya. Kalau kalian lihat gambar ini gambar lemari ya. Gambar lemari di mana isinya tuh bisa dokumen, bisa video atau apapun. Ya kan, simpelnya kan gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan sistem berkas. Artinya apa nih? Sistem berkas ini lihat ini, lemari di sini dia ada kayak laci-laci ya. Laci pertama, laci kedua, laci ketiga. Nah, laci pertama isinya bisa jadi berbeda dengan laci yang kedua. Bisa jadi sama. Nah, sehingga kalau kalian lihat di sini, kotak-kotak ini sama nggak sih kayak harddisk kalian? Sama nggak? Sama yang harddisk kalian? Sama? Sama, Pak. Sama. Kalau kalian lihat, kalau kalian pernah buka utilities disk defragment, di sana tuh ada kotak-kotak ya. Bentuknya kotak-kotak. Di dalam tiap kotak itu bisa berapa mega ya? Bisa 1 mega, bisa 2 mega, bisa 3 mega. Nah, itu kan hampir sama seperti ini ya. Dia dirapihkan seperti itu. Nah, sistem berkas itu ini apa sih? Dia itu adalah merupakan metode untuk memberi nama pada berkas dan meletakkannya pada media penyimpanan. Semua sistem operasi itu memiliki sistem berkasnya masing-masing. Akan berbeda. Contohnya nih, sistem berkas pada Windows itu kan bisa pakai FAT, bisa pakai NTFS. Sistem berkas di Linux misalnya, itu kan bisa pakai ext2, ext3. Ya simpelnya pas kalian format lah, kalian format hard disk kalian, kalian format apa namanya tuh, kalian format flash disk kalian, itu kan dia memiliki file formattingnya ya. Kalau flash disk bisa pakai FAT, kalau hard disk bisa pakai NTFS, itu kalau di Windows. Kalau di Linux bisa pakai ext2, bisa pakai ext3. Nah, di sini ada yang pakai Apple nggak? Ada nggak nih? Kalau nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Nah, Apple saya nggak tahu nih. Apple itu seperti apa dia file pemformatan untuk hard disknya ya? Apakah mungkin sama seperti Linux, dia pakai ext2 atau ext3, atau mungkin dia punya file format tersendiri. Nah, itu ya yang disebut sistem berkas. Saat kita memformat dia pakai FAT, itu metode penyimpanan berkasnya itu akan berbeda dengan TFS. Makanya kan kalau kalian pernah mencoba flash kalian, kalian format dengan NTFS, dengan kalian format menggunakan FAT, itu akan ada perbedaan. Perbedaannya apa? Misalnya nih, pas kalian copy nih dari harddisk kalian ke flash kalian yang formatnya FAT, itu biasanya suka lebih lama prosesnya. Pas kalian format dengan NTFS, itu lebih cepat. Nah, itu kan, karena kenapa? Karena mekanisme pemberkasannya memasukkan data ke media penyimpanan itu berbeda. Nanti akan kita pelajari dulu di awal-awal. Seperti itu ya. Nah, kita kembali dulu ke masa lampau. Masa lampau itu apa sih? Bagaimana sih data-data itu disimpan sebenarnya sebelum kita mengetahui bahwa yang kita simpan sekarang itu menggunakan hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Kita kembali dulu ke masa lalu. Yang pertama, kita kenal ada yang namanya punch card. Nah, punch card ini ditemukan sekitar digunakan pada tahun 1725 sampai dengan 1970. Nah, ini merupakan selembar kertas kecil gini, yang isinya apa sih Pak ini? Isinya itu berupa perintah-perintah.
Jadi waktu itu ada seorang pekerja dengan yang namanya Basil Basen, itu dia pekerja di bidang tekstil. Dia menemukan suatu metode bagaimana menyimpan pengaturan untuk alat otomatis. Jadi gini, alatnya sih sudah otomatis, namun setiap dinyalakan itu harus disetting dulu, konfigurasi dulu. Ya simpelnya gini lah, saat kalian buka komputer harus nyeting BIOS lah, kayak gitulah. Jadi kalau belum setting BIOS-nya akan error. Nah, ini pun sama, alatnya sih udah bisa bekerja sendiri, namun setiap dinyalakan itu harus dikonfigurasi dulu nih. Misalnya dia kecepatan perputarannya berapa, langsung kalau misalnya ada menjahit berapa kali, nah itu. Iya setting dulu. Setelah disetting ya bisa jalan otomatis. Nah dia kan kesannya mah kok seperti ini ya, alatnya udah otomatis, tapi kok memasukkan perintahnya masih manual. Nah dia bikin nih yang namanya PANCARD. Isinya itu adalah perintah-perintah. Nah, datanya diwakili oleh ada atau tidak adanya lubang-lubang di posisi yang telah ditentukan. Nah, ini adalah cikal bakal dari media penyimpanan modern masa kini. Jadi zaman dulu isinya itu hanya untuk menyimpan perintah saja. Kalau sekarang kan nyimpan data ya, datanya udah banyak banget. Bisa data tugas dan sebagainya, bukan hanya data tentang perintah kalian. Nah, dikembangkan lagi nih. Pada tahun 1846 ditemukan namanya PANSTEP. Kenapa nih PANSTEP dikembangkan? Karena ada kelemahan nih. Kalau misalnya perintahnya panjang, kalau kita menggunakan punch card itu butuh berapa lembar. Nah, di sini kita gunakan ini, dikembangkan namanya PANSTEP. Nah, PANSTEP ini juga dikembangkan dari punch card yang telah ditemukan lebih dulu seperti itu. Nah, di sini satu gulungan ini ya sama isinya ya perintah-perintah juga. Nah, ini waktu pas pertama kali implementasikannya ke dalam mesin Telegram ataupun mesin fax email, PANSCARD ini. Seperti itu. Ya hampir sama seperti PANSCARD, tapi PANSCARD ini dia memperbaiki kekurangan dari PANSCARD, di mana kalau perintahnya panjang, ya betul harus banyak banget lembaran yang harus dibuat. Gitu. Makanya kita dikembangkan namanya PANSCARD. Gitu. Dikembangkan lagi, ada yang dinamakan dengan Selectron Tube. Nah, ini merupakan media penyimpanan data yang merupakan awal dari format memori komputer yang digunakan saat ini. Nah, ukuran 10 inci ini kayak lampu ya. Ukuran 10 inci dan dapat menyimpan data sebanyak 4.900 sekitar 4.000-an bit gitu. Kekurangannya harga sangat mahal dan umurnya sangat pendek ya, kayak lampu ya. Ini kan kalau dulu zaman dulu lampu-lampu zaman dulu juga gampang banget putus ya. Ini pun sama. Jadi udah mahal harganya, yang disimpannya juga kecil, 4.000 bit gitu ya. Lalu umurnya juga cukup pendek. Jadi kalau rusak ganti lagi gitu. Berikutnya ada yang namanya magnetic tape. Ini mungkin kalau zaman dulu ya perfilman yang masih hitam putih gitu ya, abu-abu, ini dia menggunakan ini nih. Tahun 1950 sampai dengan 1980. Nah, ini dikembangkan oleh IBM untuk menyimpan datanya. Nah, ini menyempurnakan media penyimpanan yang terdahulu. Kalau Selectron Tube kan mahal ya, udah mau mahal, terus umurnya pendek. Dia menyempurnakan yang namanya punch card. Nah, di sini kalau menggunakan punch card, dia setara dengan 10.000 punch card. Jadi satu gulung ini, satu roll ini, dia dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Lebih apa namanya itu? Lebih efisien lagi kan. Dengan kita bawa satu gulung, itu setara dengan kita membawa 10.000 punch card seperti itu. Untuk menyimpan perintah-perintahnya. Ini dikembangkan oleh IBM. Nah, IBM itu bagus ya. Dia itu nggak berhenti cuma seperti ini ya. Dia kembangin lagi nih. Pada tahun 1950 sampai 1960, dia mengembangkan yang namanya magnetic drum. Nah, ini media penyimpanan pertama yang mulai menggunakan yang namanya sistem rotation per minute. Nah, dalam satu kali putarannya itu sekitar 12.500 putaran per menitnya. Nah, media penyimpanan ini awal kali digunakan untuk komputer IBM 650. Dilengkapi dengan 10.000 karakter di memori utamanya. Jadi dia bisa menyimpan 10.000 karakter di memori utamanya. Jadi untuk apa nih? Untuk perintah-perintah juga sama intinya. Nah, pertama kali digunakan untuk menunjang komputer IBM 650. Jadi dikembangkan nih sama IBM. Nah, berhenti di situ dong. Dikembangin lagi nih oleh IBM. Ini hard drive. Nah, ini cikal bakal dari
hard disk yang kita gunakan saat ini. Nah, pertama kalinya dikembangkan oleh IBM juga. Tuh. Nah, hard disk ini awalnya disimpan hanya untuk penyimpanan eksternal. Ya ribet ya kalau ini kalau disimpan jadi internal, komputernya sama hard disknya lebih gede hard disk gitu ya. Saat pertama kali dikembangkan ini ukurannya sekitar 1,9 meter persegi. Dan penyimpanannya itu hanya 3,75 megabyte. Udah masih gede gini cuma bisa 3 mega ya. Nah, tapi kan ini dulu udah cukup canggih. Kenapa? Karena yang dulunya itu cuma hitungannya bit. Nah, ini udah masuk nih megabyte gitu kan. Dan dia hanya bisa menyimpan 3,7 megabyte. Lalu dikembangkan lagi sampai ukuran yang seperti ini. Ukurannya sekitar 24 inci. Ya simpelnya adalah 2 kali penggaris sekalian lah. Kan penggaris itu sekitar 12 inci ya. Atau 30 cm. Nah itu kan 24 inci berarti 2 kalinya. Dikembangkannya seperti itu. Ya awalnya sebesar 1,9 meter. Dikembangkan terus sampai dengan sebesar apa namanya itu sebesar 2 kali jidar lah 24 inci. Itu. Harganya cukup mahal ya zaman dulu seperti itu. Dan juga pembacanya itu bukan pakai plotter ya kalau nggak salah. Tapi dia menggunakan yang single head. Single head itu yang kayak gimana sih? Single head itu kayak gini loh. Kalau kalian baca magnetic card kalian ya, yang kata ATM atau ini kan ada yang digesek tuh. Nah itu alat pembaca hard drive yang zaman dahulu. Yang menggunakan yang pembacanya single head. Berikutnya adalah compact cassette. Nah ini yang kalian kenalnya untuk muter-muter musik ya, muter-muter musik di audio tape. Nah, zaman dulu ini dikembangkan pertama kali oleh Philips. Nah, ini lumayan nih. Dia tuh mengembangkan bagaimana sih media penyimpanan yang mudah dibawa-bawa. Nah, ini cikal bakal dari flash disk lah asumsinya gitu ya. Yang alat penyimpanan yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Dia masih pakai magnetic tape sama gitu, tapi lebih kecil ukurannya. Seperti itu. Kalau dulu ini digunakan di beberapa komputer untuk menyimpan data ataupun menyimpan perintahnya. Seperti itu. Nah, tapi kan tetap ada kekurangannya. Ini kan magnetic tape gitu kan. Nah, lalu muncul nih disket. Ini sama-sama juga nih teman, ini masuknya udah bukan magnetic tape tapi magnetic disk. Jadi udah sistemnya udah beda seperti itu. Dikembangkan juga sama nih pada tahun 1969. Awalnya disket ini ya sama kayak CD ya, CDR ya. Dimana datanya kalau udah masuk ya udah kita nggak bisa berubah-ubah lagi. Dia sistemnya adalah read only. Gitu. Lalu dikembangkan sampai terakhir itu disket bisa kita lakukan proses RW ya. Bisa kita tulis, bisa kita edit dan sebagainya. Kapasitasnya ya nggak gede-gede banget ya. Disket itu paling gede pun terakhir itu 1,4 megabyte ya kalau nggak salah apa 3,4 ya. Sekitar segituan. Namun disket udah mulai ditinggalkan ya. Kenapa ya? Karena ini media penyimpanan yang cukup apa ya? Disebutnya cukup gampang rusak lah seperti itu ya. Kalau sering-sering dibaca keluar masuk ke floppy disknya rusak juga kan. Dan datanya pun nyimpan musik pun nggak cukup ya kalau musik sekarang tuh. Jadi cukup hanya untuk nyimpan PDF, nyimpan Word seperti itu. Nah, sampailah dengan media penyimpanan yang saat ini digunakan atau masih digunakan ya. Saya nggak tahu nih sampai berapa lama lagi media penyimpanan ini akan digunakan atau mungkin akan berkembang. Ini media penyimpanan yang sampai saat ini kita masih gunakan ya. Ada SSD atau hard disk, ada micro SD, lalu CD masih digunakan ya walaupun mungkin sudah sangat jarang. Seperti itu, kita udah pindahnya ke Blu-ray ya. Itu pun juga digunakan untuk film dan flash disk. Ya mungkin 3 ya yang biasa kita gunakan ada SSD atau hard disk, ada micro SD seperti ini, ada juga flash disk. Yang untuk CD ini udah jarang banget gitu. Lalu mungkin saja nih ini udah mulai ditinggalkan. Kenapa ya? Karena kita udah mengenal yang namanya cloud storage. Saat ini pun saya daripada colok-colok flash disk ya, ngelakuin flash disk saya lebih senang disimpan di Google Drive ya saya share. Saya minta dong slide ini ya saya share aja Google Drive-nya. Materinya saya share ya ambil beres. Daripada pas saya minta Pak colokin flash disk nama-nama virus. Ya udah saya gunakan cloud storage. Nah, ini kan yang perkembangannya ya. Jadi yang dulu seperti ini, jadi dulu banget ya sampai yang sekarang kita masih gunakan. Mungkin saja nanti ke depannya ini udah mulai tidak digunakan dan beralih semuanya ke cloud storage. Kenapa? Ya karena sekarang
untuk komputer saja sudah menggunakan cloud. Gitu ya. Segala macam proses komputasi sudah mulai menggunakan cloud. Mungkin saja ke depannya ya semuanya benar-benar cloud. Kita tidak melihat bendanya secara fisiknya di kita, tapi kita hanya melalui interface tertentu untuk mengakses si perangkatnya. Seperti itu. Nah, terus bagaimana sih data itu disimpan dan diakses? Seperti tadi kita lihat ya, saya sudah dijelaskan di awal bahwa sistem berkas ini, contohnya kalau hard disk pakai NTFS, flash disk pakai FAT, itu akan berbeda. Kalau dari FAT kayak NTFS cepat ya, pas di copy cepat. Tapi kalau dari NTFS kayak FAT, biasanya cukup lebih lama. Makanya biasanya rata-rata flash disk sekarang tuh informatnya pakai NTFS, karena cukup besar juga ya, karena FAT pun dia punya batas limit maksimal berapa kapasitas yang bisa didukung sama dia. Biasanya kalau udah 32 GB aja dia udah mulai nggak bisa. Dia kalau nggak salah FAT itu maksimal sampai 24 GB. 24 GB itu masih bisa menggunakan format FAT. Tapi kalau udah 24 GB lebih, itu udah nggak bisa, harus NTFS. Nah, bagaimana sih data itu disimpan dan diakses? Ini yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal, yaitu tentang organisasi file. Ini mungkin tidak akan dibahas jelas ya, karena kan sebenarnya ini sudah digunakan di komputer kita. Kita hanya cukup tahu saja sebenarnya bagaimana sih mekanisme file tersebut disimpan ke media penyimpanan yang kita gunakan. Di sini ada beberapa, ada file, sequential file, index sequential file, index file, direct file, inverted file, dan multilist. Seperti ini. Ini yang akan kita bahas di awal-awal, sekitar 2 atau 3 pertemuan. Nanti di pertemuan keempatnya barulah kita masuk ke perancangan basis datanya menggunakan YARD. Oke, hanya seperti ini aja untuk pertemuan pertama. Oke, saya minta lagi sekarang untuk on-cam. On-cam. Langsung lari. Yang lagi di luar langsung lari. Yang lagi disuruh emaknya langsung lari. Mak, ini disuruh on-cam Pak sama dosennya. Oke, on-cam. Di sini nih. Materinya sudah cukup sampai di sini. Ada yang tanyakan nggak untuk materinya sebelum saya akhiri pertemuan kali ini? Pak. Apa? Cukup jelas. Cukup. 13, oke. Minggu depan kita akan masuk ke organisasi file. Jadi kalau misalnya ini saya minta kalian untuk menyiapkan ya koretan lah ya. Buku-buku kertas bekas ataupun buku tulis silahkan. Mungkin kalau di pertemuan kedua ketiga kita akan mulai masuk perhitungan dulu nih. Untuk sebenarnya bagaimana sih cara kita mengorganisasi file di file hard disk kita, di flash disk kita. Yang tadi seperti ya ada file, sequential index, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, siap ya. Jadi walaupun mengulang, saya harapkan kalian bercita-cita untuk mendapatkan nilai A. Atau mau dapat C. Amin, Pak. Nah, nih, saya tanya dulu nih, kalian mau dapat hanya lulus atau pengen dapat A? Harus A, Pak. Pengen Harus dapat lulus A, sama harus dapat A. Duanya, Pak. Artinya apa kalau pengen A? Belajar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Memang kalian selama ini nggak pernah belajar sungguh-sungguh nih? Ayo. Kurang mungkin, Pak. Kurang Gila. sungguh-sungguh, Pak. Sungguh kali, Pak. Kenapa sih kok bisa kurang bersungguh-sungguh? Karena mimpi kalian itu, target kalian di mata kuliahnya, sama yang penting lulus. Akhirnya apa? Effort kalian atau kerja keras kalian itu ya hanya untuk sampai lulus aja gitu. Nah harusnya kalau kalian punya cita-cita A, berarti apa? Effortnya atau kerja keras kalian itu harus maksimal. Kenapa? Karena kalau untuk mendapatkan nilai A, artinya kan kerja keras kalian harus maksimal ya. Kalau hanya pengen yang penting dapat lulus aja deh, dia juga lulus kan gitu. Tapi kan kecil ya. Ya udah kalau pengen lulus doang ya udah balik ngerjain tugas enaknya. UTS ya udahlah UTS perancangannya yang penting ada lah gitu kan. Siapa juga mungkin kira aku yang ngasih nilai, iya ngasih deh, tapi lulus nggak ya lulus. Kan saya lihat ya effort kalian kerja kalian gimana sih. Artinya bukan kalian yang harus bukan kalian artinya kurang kerja keras, tapi mimpi kalian terlalu kecil. Jadi mimpi kalian di mata kuliah basis data pada semester lalu mungkin ya sama yang penting lulus aja deh gitu. Akhirnya apa? Kerja keras kalian ya udah yang penting lulus aja. Akhirnya apa ya harus ngulang kan. Artinya kalau kalian mau pengen A, kerja keras yang mahasiswa yang untuk mendapatkan nilai A. Gitu ya.
Ini bukan cuma sungguh-sungguh, tapi ya kerja keras yang lain juga. Tugas dikerjakan secara maksimal. UTS, UAS, ikuti dan kerjakan juga secara maksimal. Jangan cuma ngasih NIM sama nama. Itu udah saya nggak perlu lagi karena dengan sistem udah jelas kelihatan. NIM-nya siapa, namanya siapa yang ngumpulin. Saya perlu jawabannya. Siap? Siap untuk melaksanakan perkuliahan selama 1 semester dengan saya? Siapa? Siapa? Insyaallah siapa? Insya Allah siap, Pak. Allah siapa? Harus ya. Ini pun Iya, juga ya, Pak. kalau saya agak lucunya gini ya, udah ngulang terus nggak masuk lagi kan ngajak ribut ya. 33 mahasiswa loh, ini cuma ada 23. Berarti ada sekitar 11 orang yang nggak ada. Nah kan pertama ya Banyak uang, Pak. ya banyak uang ya, pengen nyumbang Unikom terus itu ya. Tiduran kali, Pak. Kalau tidak lagi tanyakan, saya akan akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ataupun terdapat kata yang kurang mengenakan bagi kalian. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.